Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Nugra. Di sini saya akan memaparkan UAS saya mata kuliah analisis tingkat kesehatan bank syariah. Adapun pertanyaannya, yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang transparansi dan kualitas data bank syariah? 2. Menurut Anda, bagaimana tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah secara individual maupun secara konsolidasi? 3. Jelaskan hubungan analisis rasio dengan pengawasan bank syariah. Transparansi dan kualitas data. Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip penting yang wajib dimiliki oleh lembaga pemerintahan. Pertanggungjawaban atas laporan yang diberikan oleh lembaga merupakan hasil dari kinerja yang diberikan selama periode yang telah ditentukan. Selain itu, penyajian laporan pertanggungjawaban yang diberikan dapat menjadi acuan bagi lembaga pemerintahan untuk melakukan tugas yang diberikan secara baik dengan tujuan perkembangan masyarakat untuk menjadi lebih baik melalui pengelolaan alokasi dana desa secara transparansi dan akuntabilitas. Prinsip atau asas transparansi sendiri adalah sikap membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, maupun hasil. Kualitas data bank syariah. Karakteristik atau sifat suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan konsumen yang dalam hal ini adalah nasabah pada bank berbasis syariah. Atribut kualitas pelayanan bank syariah diadaptasi dari 5 dimensi kualitas pelayanan dari Parasuraman ed. Al 1990 dengan service quality dan dimensi produk dengan total item pertanyaan sebanyak 13. Atribut kualitas pelayanan meliputi yang pertama, kebersihan ruangan, 2. Penampilan fisik dan kerapian karyawan, 3. Tidak ada kesalahan dalam transaksi, 4. Ada berbagai pilihan produk dan jasa yang ditawarkan sehingga nasabah bisa memilih, 5. Setiap keluhan atau masalah yang dihadapi oleh pelanggan segera diselesaikan, 6. Perhatian terhadap masalah antrian, 7. Kemampuan karyawan memberi penjelasan mengenai produk yang ditawarkan, 8. Kemampuan karyawan melakukan koreksi dengan cepat pada waktu terjadi kekeliruan, 9. Karyawan memberi ucapan selamat datang atau sambutan lain ketika pelanggan datang pulang. 10. Karyawan mendengarkan dengan baik setiap keluhan yang disampaikan oleh nasabah. 11. Produk dan jasa diberikan bank syariah sangat menarik dan inovatif. 12. Jenis produk dan jasa bank syariah sangat beragam sehingga memberikan banyak pilihan sesuai kebutuhan. 13. Istilah-istilah dan nama produk atau jasa syariah sudah akrab. Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah secara individual maupun secara konsolidasi. Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah secara individual. Penilaian tingkat kesehatan bank secara individual untuk bank umum syariah mencakup penilaian terhadap faktor-faktor. Yang pertama, profil risiko. Kedua, good corporate governance. Ketiga, rentabilitas. Dan keempat, permodalan. Penilaian faktor profil risiko. Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko intern dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 10 jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan,
resiko reputasi, resiko imbal hasil, dan resiko investasi. Penilaian faktor good corporate governance bagi Bank Umum Syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5 prinsip good corporate governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan, sustainability, rentabilitas, manajemen rentabilitas, dan pelaksanaan fungsi sosial. Penilaian faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan modal dan kecukupan pengelolaan permodalan, dan melakukan perhitungan permodalan. Bank Umum Syariah mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank Umum Syariah. Tata cara penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah secara konsolidasi. Bank Umum Syariah yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi mencakup penilaian terhadap faktor-faktor profil risiko, good corporate governance, rentabilitas, dan permodalan. Penetapan perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terdapat perusahaan anak. Hubungan analisis risiko dengan pengawasan bank syariah. Proses analisis risiko bank. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menghasilkan satu set rekomendasi. Jika diterapkan dengan benar, hasilnya akan aman, sehat, dan berfungsi dengan benar perantara keuangannya. Sebuah tinjauan analisis biasanya terdiri dari review kondisi keuangan dan isu-isu spesifik yang berhubungan dengan risiko, exposure, dan manajemen risiko. Selain memverifikasi kesimpulan yang dicapai selama ulasan offsite, ditentukan ulasan menutupi jumlah yang jauh lebih besar dari topik dan lebih peduli dengan aspek kualitatif, termasuk ketersediaan dan kualitas manajemen informasi. Pertanyaan yang diajukan selama semua fase dan tinjauan analitik harus fokus pada apa yang terjadi. Menangkap hal itu terjadi, dampak dari event atau tren, respon and strategi, dan manajemen bank, rekomendasi analisis, dan kelemahan teridentifikasi. Terakhir, pengawasan perbankan. Berdasarkan hasil dari review bank yang sedang berlangsung, melayani kepentingan publik sebagai salah satu faktor kunci dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap sistem keuangan. Pengawasan bank merupakan bagian integral dari proses yang lebih luas dan terus-menerus, biasanya mencakup pengawasan offsite dan pemeriksaan di tempat. Proses ini meliputi pembentukan kerangka hukum untuk sektor perbankan, menunjukkan otoritas, pengaturan dan pengawasan, definisi kondisi, lisensi dan kriteria, dan berlakukannya peraturan yang membatasi tingkat risiko bahwa bank diperbolehkan untuk mengambil langkah lainnya. Yang diperlukan termasuk pembentukan kerangka kerja untuk pelaporan kehati-hatian dan pengawasan offsite, dan pelaksanaan kegiatan ini diikuti dengan pengawasan di tempat. Hasil pemeriksaan di tempat memberikan masukan bagi institusi pengembangan bank dan untuk perbaikan regulasi dan lingkungan pengawasan. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.